selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Clarissa. Wah, adik-adik, seminggu nggak kerasa telah berlalu ya adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi untuk memulai sekolah minggu online. Nah adik-adik, gimana ya adik-adik? Kabar adik-adik pada pagi hari ini? Pasti senang dan gembira kan adik-adik? Karena sebentar lagi kita akan mengikuti sekolah minggu online yang akan dipandu oleh Kak Clarissa pada pagi hari ini. Nah adik-adik, supaya kita lebih gembira lagi, kita akan menyanyikan sebuah lagu dulu adik-adik. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Terima Kasih Seribu. Ayo adik-adik kita menyanyi dengan riang ya. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Ombak berderai di tepi pantai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Ombak berderai di tepi pantai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah, adik-adik, lagunya telah selesai. Sebentar lagi Kak Megi akan membawakan doa pembuka dan ayat hafalan untuk adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah! Terima kasih Kak Clarissa untuk panduan pujiannya ya. Adik-adik juga terima kasih yang sudah bernyanyi dengan semangat di pagi hari ini. Luar biasa semangatnya, yeay. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi ke ibadah selanjutnya ya. Tapi sebelum kita lanjut nih, kita mau berdoa dulu. Kita mau minta pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Yuk, kita lipat tangannya dan tutup matanya. Yuk, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan adik-adik di rumah untuk beribadah sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, walaupun kami masih harus beribadah di rumah, tapi kiranya Engkau tidak menyurutkan semangat adik-adik untuk beribadah. Tuhan berkati adik-adik di rumah agar adik-adik bisa fokus dalam beribadah dan mendengarkan cerita.
Dan kiranya juga Tuhan kami mau berterima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini dan sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 144. Bunyinya, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 144. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Yuk adik-adik di rumah hafalin ya. Nah, Kak Megi akan kasih lihat di sini ada kata-kata yang nanti nggak Kak Megi kasih tahu. Adik-adik bisa nggak ya di rumah? Coba ya. Mazmur 119 ayat 144. Peringatan-peringatanmu titik-titik untuk selama-lamanya. Buatlah aku titik-titik supaya aku yang bisa luar biasa. Kita ulang semuanya sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 144. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam cerita. Cerita tentang apa ya hari ini? Yuk langsung aja, Kak Megi akan bawakan cerita buat kalian. Oke adik-adik di rumah, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau minta pimpinan Tuhan untuk menjaga hati dan pikiran kita agar kita fokus untuk mendengarkan cerita. Yuk kita mau berdoa, tapi sebelumnya kita mau nyanyi Ku Ingin Dengar Cerita ya. Dengan sikap berdoa juga kita sambil menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ya, 1, 2, 3. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dengan setengah suara kita nyanyikan lagi ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berkati adik-adik di rumah agar mereka bisa mendengarkan dengan baik, mereka bisa fokus untuk mendengarkan cerita dan bisa mendapatkan ilmu dari firman Tuhan yang akan Kak Megi bawakan. Tuhan berkatinya juga kiranya Engkau berkati aku yang membawa firman Tuhan agar apa yang kami bisa sampaikan bisa sampai ke adik-adik semua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan anugerah yang Kau berikan ke dalam hidup kami. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 17. Adik-adik di rumah ya, Alkitabnya dibuka dan dibaca ya. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Yuk, kita baca dari 2 Raja-Raja 24
ayat 8 sampai 17. Kak Megi akan bacakan untuk kalian ya. Adik-adik di rumah juga ikutan baca. Yoyakin Raja Yehuda. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Neusta binti Elnata dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana barang-barang pembendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel. Juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya. Para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, nama pamannya, Paman Yoyakin, menjadi raja, menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Amin. Ya, tadi kita sudah dengar nih cerita sekilas tentang Raja Yoyakin ya. Kira-kira kenapa ya Raja Yoyakin itu bisa dibawa sama Raja Babel dan dibuang dari Yerusalem ke Babel? Apa yang telah dia perbuat? Sepertinya ada peringatan-peringatan yang tidak dijalankan oleh Raja Yoyakin ya adik-adik. Kita cari tahu ya, bagaimana ceritanya sampai Raja Yoyakin bisa dibuang. Oke? Kita cari tahu.
Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat ya cerita tentang Raja Yoyakin dari video yang tadi Kak Megi tayangkan. Sudah tahu ya kenapa Raja Yoyakinnya mengalami hal-hal seperti itu? Karena dia tidak mau mendengarkan perintah Allah dan juga dia tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan dari Nabi Yeremia. Ya, makanya jadinya dia udah nggak mau tahu, bodoh amat, malah dia melakukan hal jahat. Ya, maka dari itu dia diserang sama Raja Nebukadnezar ya. Nah, adik-adik kita juga nih sebagai anak-anak Tuhan ya, anak-anak baik, kita harus dengarkan peringatan-peringatan yang gunanya untuk diri kita, untuk kebaikan diri kita. Contohnya, misalkan adik-adik habis dari luar rumah, habis main-main gitu ya, atau habis jalan-jalan atau dari mana. Terus mamanya atau papanya atau siapapun ngasih tahu, ayo habis dari luar mandi ya supaya bersih, jangan ada kuman-kuman ya, ayo mandi. Tapi adik-adik malah bete, capek lah, bilang males lah, apalah. Nah, coba sekarang didengerin apa kata papa sama mamanya atau orang-orang yang sayang sama kalian. Itu fungsinya baik adik-adik ya, karena peringatan-peringatan itu menunjukkan bahwa orang-orang yang memberikan peringatan itu seperti contoh papa atau mama itu memberikan peringatannya supaya ke diri kita untuk baik, supaya adik-adik terlindungi, supaya adik-adik sehat gitu. Terus misalkan peringatan adik-adik udah lama nih, udah 5 jam atau enggak 6 jam main handphone terus dibilangin sama papa atau mamanya, atau misalkan dibilangin sama opung, atau misalkan dibilangin sama om atau tante atau siapapun, jangan kelamaan main handphonenya, nanti matanya sakit loh, nanti jadi nggak bisa tidur loh, nanti jadi nggak belajar loh, misalkan gitu ya. Bete padahal masih pengen main. Jangan ya adik-adik, kalau sudah diperingatkan yang baik, adik-adik ikutin, karena itu untuk kebaikan adik-adik dan itu bentuk kasih dari orang-orang sekitar adik-adik karena mereka peduli pada adik-adik. Begitu ya. Oke, siap ya untuk menjalankan perintah Tuhan, untuk mendengarkan peringatan-peringatan baik. Oke, sekarang kita mau menuju ke aktivitas nih. Aktivitasnya seperti apa ya kira-kira ya? Yuk silakan ya Kak P. Terima kasih. Hai adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang Raja Yoyakin. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalian pernah tidak ditegur dan oleh siapa yang menegur kalian? Ya, coba kamu. Aku ditegur karena curang waktu main sama teman. Ya, siapa lagi? Aku buang sampah sembarangan, jadi aku ditegur ayahku. Oh, lalu kalau kamu kenapa? Aku nyontek, terus ketahuan guru. Diomelin deh. Satu lagi. Iya, kenapa? Saya mencuri. Oh, begitu. Oke, kakak sudah dapatkan jawaban dari adik-adik semua. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Tuhan memberikan seorang yang peduli pada Raja Yoyakin yang tidak segan untuk menegur atau memperingatkannya, yaitu Nabi Yeremia. Bagaimana dengan adik-adik? Ya, Tuhan memberikan orang-orang yang peduli dan mau memperingatkan kalian bila melakukan sesuatu kesalahan, yaitu mama papa, kakek nenek, kakak adik, om tante, guru-guru, dan teman-teman. Adik-adik, Tuhan memberikan orang-orang yang peduli pada kalian yang tidak segan menegur dan memperingatkan karena kita melakukan hal yang tidak baik. Dan kita ditegur supaya kita tidak melakukan itu kembali. Bila kita mengabaikan teguran atau orang yang memperingatkan, akibatnya akan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain.
Jangan lupa kirimkan fotomu supaya kakak dapat menempelkan aktivitas dan ayat hafalan di buku kalian. Nanti di rumah kalian tempelkan stiker-stiker ini di sini. Sampai jumpa. Hai Nuri. Hai Wek-Wek. Kita udah selesai melakukan aktivitas bersama KP tadi. Terima kasih ya KP. Adik-adik, sekarang saatnya kalian memberikan persembahan. Persembahanmu dapat dimasukkan dalam satu amplop. Nanti ketika kamu ke sekolah minggu kembali, persembahanmu bisa dikumpulkan bersama-sama dengan teman-temanmu yang lain. Atau kamu bisa meminta bantuan orang tuamu dengan mengirimkan ke rekening di atas ini. Nah, sekarang saatnya kita akan menyanyikan lagu persembahan. Kita akan menyanyikannya bersama Nuri. Ya kan Nuri? Engkau adalah burung yang pandai bernyanyi. Bantu aku ya untuk bernyanyi lagu persembahan. Baiklah Wek-Wek, aku akan menyanyi bersama adik-adik. Yuk kita menyanyikan lagu Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Kamu tadi sudah bernyanyi bersama dengan adik-adik. Terima kasih adik-adik. Terima kasih juga Nuri. Oke. Nah, sekarang saatnya kita akan menutup ibadah kita yang akan dibawakan oleh Kak Grahita. Silakan Kak Grahita. Hai adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah aktivitas juga. Sekarang tiba saatnya kita untuk menutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa, tapi sebelum berdoa kakak mau ngingetin lagi nih. Tadi siapa tuh nama rajanya? Benar, Raja Yoyakin. Kita belajar dari Raja Yoyakin untuk tidak mengabaikan peringatan-peringatan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Bisa kakak, bisa mama papa, bisa guru, bisa mbak, bisa semuanya. Kita nggak boleh masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi peringatan-peringatannya didengarkan dan ditaati. Jangan dilupain ya nasihat-nasihatnya. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Nanti kita tutup dalam doa. Bapak terima kasih ya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh Engkau berikan kepada kami. Tuhan mengajarkan kami melalui Raja Yoyakin untuk tidak mengabaikan peringatan-peringatan yang sudah Tuhan berikan melalui orang-orang terdekat kami. Tuhan juga memperingatkan kami melalui firman-firman Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk tidak mengabaikan peringatan itu sehingga Tuhan tidak kecewa dengan apa yang kami lakukan. Pimpin kami selalu Tuhan dalam kami melangkah, dalam kami melakukan aktivitas kami, biar apapun yang kami lakukan tidak menyakiti hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan kiranya menjaga mereka, melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, berkat melalui pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk studi kami. Meskipun kami terasa bosan, kami terasa letih, kami terasa jenuh dengan keadaan ini, tapi ajarkan kami Bapa untuk bertanggung jawab, bersyukur melalui apapun yang boleh Tuhan berikan kepada kami, termasuk di dalamnya kami masih boleh bersekolah meskipun dalam keadaan online, tapi mampukan kami untuk bisa tetap bertanggung jawab, belajar yang baik, belajar yang benar untuk masa depan kami juga. Tuhan, tolong sertai hari-hari ini Bapa, biar semuanya dapat seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan pernah bosen, jangan pernah patah semangat, apalagi buat beribadah kepada Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan, tentunya dengan penuh sukacita. Sampai ketemu minggu depan, bye-bye. Selamat hari Minggu.